Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu binatang halal dan haram untuk dikonsumsi umat muslim. Langsung saja kepada materinya. Nah, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama, dan apabila binatang tersebut dimakan maka membawa positif atau dampak yang baik bagi tubuh manusia. Nah, kemudian binatang yang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi pada saat penyembelihannya tidak menyebut asma Allah, maka binatang tersebut tergolong kepada binatang yang haram hukumnya untuk dimakan oleh umat muslim. Nah, kemudian jenis-jenis binatang halal itu ada dua. Yang pertama, binatang yang hidup di air, kemudian binatang yang hidup di darat. Binatang hidup di air seperti ikan, cumi dan lain sebagainya, sedangkan binatang yang hidup di darat seperti hewan peliharaan atau hewan yang diangon dan kemudian hewan yang diburu kemudian disembelih atas asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus membiasakan memakan makanan halal. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya setan itu musuh Allah. Jadi Allah menyarankan kita dan mewajibkan kita untuk memakan makanan halal, dan memakan makanan haram itu adalah termasuk mengikuti jejak-jejaknya syaitan. Jadi kita tidak boleh memakan makanan atau binatang yang haram. Nah, kemudian jenis-jenis binatang haram itu ada dua juga. Yang pertama adalah binatang yang haram karena zatnya. Yang kedua itu binatang yang haram dimakan karena adanya faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, jadi faktor dari luar itu nanti kita akan jelaskan juga ya. Jadi kemudian haram karena zatnya seperti babi, anjing, dan hewan lainnya yang diharamkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas lainnya kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu sesuatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Maidah ayat 3. Nah, kemudian binatang yang haram karena faktor dari luar seperti bangkai, binatang yang disembelih atas tidak menggunakan asma Allah, atas kemudian jalah, atau binatang yang halal tetapi binatang tersebut terkena najis. Misal binatang itu yang memang bisa untuk dikonsumsi tetapi binatang tersebut terkena najis, jadi tidak boleh untuk dimakan. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghindari binatang yang haram? Nah, jadi kita harus selektif terhadap makanan, kemudian waspada terhadap sumbernya, tidak memakai obat yang bersumber dari hewan haram, meyakini bahwa hewan tersebut adalah mudarat, dan kemudian mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mempelajari informasi seputar makanan haram, dan yang terakhir kita harus bergaul dengan orang yang soleh, dan diharapkan dengan perbuatan tersebut kita dijauhkan dari binatang yang haram untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah akibat dari mengkonsumsi binatang haram. Apa saja sih akibatnya? Yang pertama, merusak organ tubuh, kemudian dapat terjangkit penyakit rohani dan jasmani, kemudian tidak ada ketenangan dalam hidupnya, dan susah menerima ilmu kebenaran, mendapat murka dari Allah, mendorong perbuatan jahat yang dilakukan oleh dirinya, dan yang terakhir
itu adalah tidak diterimanya amal ibadah. Jadi hal-hal tersebut adalah konsekuensi atau akibat dari kita memakan makanan yang haram. Jadi demikian sobat muslim yang materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.